Halo, Sineklip. Balik lagi sama gue Rashid. Hari yang kali ini setelah sekian lama ya, akhirnya gue mau nge-review lagi horor Indonesia. Yaitu untuk film yang baru tayang di bioskop kemarin minggu ini adalah Pamali Dusun Pocong. Terakhir tuh gue nge-review horor Indonesia, seingat gue tuh Kanzab, which is itu film lebaran. Jadi udah kayak hampir setengah tahun yang lalu gitu. Gue emang jarang kan nge-review horor lokal. Tuh bagiannya Bapak Arya sama Rangga. Tapi untuk kali ini gue yang gantiin mereka, gue yang turun karena mereka tuh masih pusing karena harus mengemban tugas yang lebih berat. Jadi tolong ya doakan biar mereka berdua itu sehat-sehat selalu. Oh, dan gak henti-hentinya gue berterima kasih ya ke teman-teman yang udah join membership kami, membership Sineklip. Berkat kalian kami bisa bertahan terus di tengah gempuran horor lokal yang ada tiap minggu dengan kualitas yang sayangnya belum selalu bagus. Ya berkat you pada inilah kami bisa tetap semangat. Oke, Pamali Dusun Pocong. Seperti lu semua udah tahu ya, ini adaptasi dari game Pamali The Tide Corpse, mayat yang diikat. BTW kemarin gue nonton ini sama ibu negara nih, dan dia nanya, kenapa Tide Corpse? Kenapa nggak Wrap Corpse gitu? Di saat sugus itu kan sebenarnya poin utamanya adalah dibungkus ya. Mayatnya itu dibungkus, bukan cuma diikat. Kalau diikat doang tuh kayak mayat lu digantung gitu kesannya. Gue mikir iya juga ya. Tapi ya sudahlah, mungkin lebih catchy kali ya kalau misalkan Tide Corpse gitu. Mungkin gue nggak ngerti juga. Tapi intinya sih Dusun Pocong ini masih ada di universe yang sama dengan Pamali pertama yang rilis tahun lalu. Tapi lo nggak harus nonton yang pertama juga buat paham Dusun Pocong. Koneksinya tuh cuman ada di karakter Cecep yang di film pertama juga cuma nongol bentar. Di sini Cecep tuh jadi karakter utama dan bareng temennya Deden namanya, mereka tuh datang ke sebuah desa tempat terjadinya wabah mematikan sebagai tukang gali kubur. Karena udah puluhan warga di sana meninggal akibat wabah itu dan tiap hari jenazahnya tuh numpuk terus. Ada juga 3 nakes yang dikirim, yaitu Mila, Gendis, dan Puput. Tugas mereka itu ngerawat warga yang masih hidup, walaupun percuma juga sih kayaknya, karena ngelihat kondisi mereka yang badannya tuh penuh luka busuk, bernanah, sakit banget tiap hari, itu kayaknya banyak yang lebih milih mati juga sih daripada hidup menderita begitu. Dan seolah ngerawat penderita wabah aja belum cukup, karakternya juga diteror sama kemunculan segerombol sugus yang muncul secara misterius. Kayak yang udah lu tonton di trailernya kemarin ya, ada banyak banget emang sugusnya di sini. Ada puluhan belasan ya, intinya warga-warga yang udah meninggal tuh kan hidup lagi sebagai sugus, dengan yang meninggal karena wabah tuh puluhan. Banyak banget penampakan. Tapi poin plus nih, gue mau kasih poin plus dulu ke naskah bikinannya Evelyn Afnilia yang nggak menyalahartikan kompilasi jumpscare, parade jumpscare sama alur. Kan banyak tuh ya skrip horor kita yang menyalahartikan itu gitu, menggunakan jumpscare buat ngisi durasi. Kalau di sini penampakannya masih tahu waktu lah, masih sadar diri gitu. Jadi durasi Dusun Pocong yang sekitar 95 menitan nggak termasuk kredit tuh ya nggak semuanya diisi penampakan. Jadinya gue lebih nyaman nontonnya, nggak yang aduh baru berapa detik yang lalu ada jumpscare lagi tuh, nggak. Lebih nyaman gue nontonnya, flownya lebih enak. Tapi sayangnya walaupun nggak cuma diisi jumpscare, gue ngelihat ceritanya juga hampir nggak ada. Gimana ya, nonton Dusun Pocong itu gue kayak lagi mengobservasi rutinitas harian karakternya di desa yang terkutuk ya. Ada yang lagi ngobatin pasien, ada yang merawat, ada yang gali kubur. Ya itu rutinitas itu yang gue lihat. Ya bisa dibilang kayak slice of life horror, semi slice of life horror lah. Dan itu sebenarnya ya, jangan salah, itu sebenarnya bisa aja bagus loh. Itu bisa bagus, berpotensi ngasih warna baru di penceritaan horor lokal kalau aja karakterisasi sama interaksi antar karakter itu digarapnya tuh dengan gak dangkal kayak yang gue lihat di sini. I mean, ngapain gitu gue suruh ngikutin rutinitas orang-orang di saat orang-orang itu juga nggak terlalu menarik buat diikutin karakternya, dan gue nggak peduli juga sama mereka, nggak dibangun ikatan antara gue sebagai penonton dengan karakternya. Jadi ngapain gue ngikutin rutinitas mereka? Minimal nih ya, minimal case-nya itu tampil maksimal. Gue nggak bilang semuanya bagus, tapi mereka itu kelihatan banget udah berusaha keras lah, sudah berusaha, effortnya tuh kelihatan gitu. Dea Panendra yang meranin Gendis tuh buat gue adalah penampil paling oke di sini, yang saking bagusnya sampai bikin gue tuh dengan gampang bisa benci sama si Gendis yang marah-marah mulu. Terus ya Samin Jasem sebagai Mila juga as always solid dia mainnya di film horor, dan Fajar Nugra sebagai Cecep juga ya sama, berusaha sebisa mungkin kasih effort yang maksimal buat bikin kita ketawa, walaupun materi humor naskahnya tuh lebih sering bikin gue geleng-geleng kepala daripada ketawa. Satu yang ini gue aja ngebahasnya
ada males nih. Satu tapi yang annoying banget di humornya itu adalah pasti karakter Cecep itu pup malam-malam, takut diteror pocong. Dari situ aja sebenarnya udah nampilin toilet humor gitu kan. Toilet humor yang ya udah gitu, ada karakter lagi pup terus takut-takutin pocong. That's it. Itu udah cukup sebagai toilet humor. Tapi filmnya tidak merasa cukup. Terus mereka ngasih efek suara yang detail banget buat gambarin tai yang dari lobang. Lu bisa denger serat-serat itu yang bergesekan pada saat tai keluar gitu, terus kemudian plung gitu. Ngapain coba? Itu jijik, bukan lucu. Lu bikin toilet humor juga gak segitunya kali, gak semurahan itu. Tapi ya sudahlah, balik ke cerita aja ya. Balik ke cerita biar ngebahas tai. Terus balik ke cerita, gue agak menyayangkan juga sebenarnya kenapa alurnya tuh gak diisi sama eksplorasi. Ya eksplorasi soal apapun ya, eksplorasi soal pamali, eksplorasi soal penelusuran misteri kenapa banyak pocong, eksplorasi soal wabahnya itu bisa terjadi karena apa, tuh sayang nggak ada. Padahal sebenarnya tuh gue suka banget loh sama twist di third act-nya yang terkait pamalinya. Twist itu tuh ngasih perspektif yang menarik soal konsep pamali, yang ngingetin ke peribahasa di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Nah itu ada peribahasa itu kan ya, lu pasti ingat. Dan ya twistnya tuh mengarah ke sana lah. Soalnya tuh kayak ngingetin gitu, pamali yang sebenarnya yang paling pantang buat lo langgar adalah bukan siul di malam hari, bukan juga ngebuka payung dalam rumah atau apalah, tuh bukan yang kayak gitu. Pamali yang paling pantang lo langgar sebenarnya adalah lo tahu di tempat asing. Lu bersikap seolah-olah tahu kultur di sana seperti apa, bersikap semau lu sendiri padahal lu nggak tahu apa-apa. Itu twist yang bagus, itu gue suka twistnya. Masalahnya nih, poin-poin yang jadi pondasi twist itu cuma numpang lewat aja, nggak kemudian dijadiin misteri buat bikin kita sebagai penonton tuh penasaran. Makanya alurnya kerasa kosong. Nah dan persoalan wabah tuh sama sekali nggak dibahas anjir. Ya mungkin aja disimpan buat sequelnya ya mungkin. Tapi misal tujuannya itu, kasihlah clue-clue, petunjuk-petunjuk kecil gitu yang bikin penonton tuh penasaran sama jawabannya, bertanya-tanya, oh, oke, ini ada misteri soal wabahnya nih, ada petunjuknya ini apa ya? Itu nggak dijawab nggak apa-apa, disimpan buat sequel gitu misalkan ya, kayak Pengabdi Setan lah. Tapi kalau kayak gini, kayak apa yang lu lihat di Pamali Dusun Pocong, ya itu bukan kayak lu memberikan misteri yang ambigu yang akan dijawab kemudian hari, nggak, tapi simply kayak lu ngasih pertanyaan yang terus nggak lu jawab, terus lu tinggal gitu aja. Kalau horornya sih ya cenderung main aman lah sebenarnya, masih pakai teknik-teknik seperti biasa yang sebenarnya nggak jelek. Penonton casual, penonton awam tuh tetap bakalan terhibur ngelihat penampakan pocong yang gue akuin desainnya tuh lumayan creepy, dan tiap penampakannya itu diiringi oleh musik jedar-jeder yang berisik yang bikin kuping sakit, tuh pasti penonton awam bakal terhibur. Kalau gue sih satu yang gue suka, ada yang beneran gue suka banget, itu adalah pada saat salah satu karakternya itu modar mati dengan brutal. Itu gue suka banget, itu unexpected, nggak terduga, dan lumayan sadis. Kalau lu yang udah nonton pasti tahu ya adegan kematian mana yang gue maksud. Itu adalah part terbaik Pamali Dusun Pocong buat gue, sebelum kemudian turun dan akhirnya kena wabah, terjangkit penyakit khas film horor, yaitu third act-nya yang anti klimaks, yang kelarnya itu kecepetan. Sayang banget. Ya overall ini bukan horor yang hancur loh. Ini bukan horor yang aduh jelek gitu, enggak. Gue berani bilang ini horor yang nyaris bagus. Nyaris sebenarnya cukup satu hal yang harus diperbaikin. Ya banyak kekurangannya, tapi untuk jadi oke, untuk jadi bagus tuh cukup satu yang diperbaikin, ya itu tadi storytellingnya, soal misterinya, skripnya. That's it. Kalau misalkan skripnya itu ngasih ruang eksplorasi buat misterinya, buat pamalinya, kelemahan yang lain nggak akan masalah deh. Ya kalau skor makanya ya gue cukup kasih 5,5 dari 10 lah. Jadi kalau misalkan lu masih pengen nonton, tertarik, silakan go ahead. Ini masih worth the money, worth your time and money lah. Cuman jangan berharap sesuatu yang stands out dibandingkan horor-horor lokal yang makin banyak di bioskop sekarang. Tapi buat yang nonton, misalkan lu punya review lu sendiri, bisa lu share di kolom komentar. Lu ngerasa ini horor yang keren banget, yang serem banget, the best horror of the year, ya silahkan tuliskan review lo di kolom komentar, yes. Dan seperti biasa gue ingetin, jangan lupa like video ini, subscribe Cinecrip, dan buat yang pengen ngebantu kami dengan kasih donasi seikhlasnya seperti biasa, you know what to do, klik super thanks di bawah, dan juga bisa join membership Cinecrip. Lu bisa pilih sendiri tier mana yang sesuai dengan keinginan dan kemampuan lu semua, oke? So gue Rashid Hari, sampai ketemu di review-review berikutnya.